Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya cuma analisa beberapa saham di satu sektor yang hari ini terlihat mulai bergerak naik menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham JPFA. JPFA hari ini naik 2% lebih ke harga 1310. Bisa kita lihat di grafik, secara tren memang JPFA saat ini trennya masih bergerak downtrend. Tapi jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini JPFA mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi sebelumnya sempat turun mengetes harga 1230, setelah itu bisa kita lihat mulai sideways, pelan-pelan mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan kenaikan hari ini membuat JPFA saat ini mencoba untuk break resistance 1300. Jadi walaupun hari ini naik di atas harga 1300, ini belum terkonfirmasi break. Tapi menarik untuk dilihat karena saat ini sudah mulai ada tanda-tanda reversal. Karena bisa kita lihat sudah mulai terbentuk high low. Tapi jadi menarik untuk dipantau dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi, sedangkan asing terlihat dalam satu minggu terakhir ini masih distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, candle hari ini lumayan solid, plus ada akumulasi sehingga masih ada potensi JPFA untuk break harga 1300 dan lanjut naik mengetes garis EMA 50 yang saat ini di harga 1345 dalam satu minggu ke depan. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, bisa wait and see, bisa take profit apabila ternyata JPFA gagal naik dari harga 1300 atau hold saja selama support di 1230 tidak dilewati dengan target lebih jauh itu di garis EMA 50. Jadi selama masih kuat di garis support 1230 saya lihat JPFA trennya masih sideways sehingga ada potensi untuk mencoba break harga 1300 dan naik menuju garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, bisa pantau pergerakan JPFA. Apabila minggu ini terkonfirmasi JPFA berhasil break harga 1300, bisa coba buy on breakout sama dengan target jangka pendek itu di garis EMA 50 sampai harga 1350. Kenapa ini jadi target take profit? Karena selalu saya jelaskan apabila saham downtrend kita harus pertimbangkan untuk take profit apabila saham tersebut masih gagal naik melewati garis EMA 50 atau 150. Karena bisa kita lihat contohnya di sini, JPFA juga sebelumnya sempat rebound, tapi mencoba untuk break garis EMA 50, gagal break masih melanjutkan penurunan. Pada bulan September juga bisa kita lihat, JPFA berhasil rebound, beberapa kali mencoba break garis EMA 50 juga masih gagal break. Jadi paling aman adalah take profit apabila ternyata gagal break garis EMA 50. Setelah itu kita tunggu lagi di support untuk re-entry apabila memang mau entry kembali. Selanjutnya saham Main bisa kita lihat hari ini juga naik 0,93% ke harga 540. Dan secara grafik jika kita lihat Main juga saat ini masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Karena sama bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150, gagal break dan melanjutkan penurunan. Dan jika kita perhatikan walaupun hari ini Main bergerak naik secara candle menurut saya kurang bagus karena ada shadow ke atas dan ke bawah yang sangat panjang. Jadi hari ini Main sempat turun di bawah support 525 dan mendekati support psikologis di harga 500. Dan hari ini juga sempat naik mengetes garis EMA 50 di harga 550 tapi kembali bergerak turun. Jadi untuk Main, candle menurut saya tetap harus hati-hati. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary terlihat kenaikan hari ini ada sedikit distribusi, asing juga melakukan sedikit distribusi. Tapi untuk saham Main, asing dalam 2 minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi saham ini. Jadi untuk saham Main saya lihat masih ada potensi untuk sideways dan naik kembali mencoba break resisten di 550. Apabila berhasil break maka Main trennya akan mulai membaik. Ada potensi ke target terdekat di 580 sampai garis EMA 150 dan saat ini di 590. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, untuk saham Main menurut saya wait and see dulu. Paling aman adalah entry apabila memang Main berhasil break garis EMA 50. Baru teman-teman ikutan entry. Dan CPIN juga bisa kita lihat hari ini naik 0,42% ke harga 5.950.
Bisa kita lihat dibandingkan dua temannya tadi, Cepin trennya lebih bagus. Dalam beberapa minggu terakhir ini terlihat masih bertahan di atas garis EMA 50 150. Jadi sempat turun di bawah garis EMA 50 150, tapi bisa kita lihat masih bisa kembali bangkit dan saat ini masih berusaha untuk break resisten kuatnya di angka 6000. Jadi bisa kita lihat sudah minimal 4 kali Cepin berusaha untuk naik di atas harga 6000 masih gagal break dan kembali dipaksa turun. Tapi untuk tren Cepin masih oke dan masih sangat layak untuk di hold. Dan garis MACD pun terlihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini masih ada akumulasi asing, juga terlihat 1 minggu terakhir mulai masuk akumulasi saham Cepin. Jadi Cepin juga menurut saya masih ada potensi kembali mencoba break harga 6000. Selama masih gagal break, Cepin trennya masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk turun kembali menuju 5800 sampai garis EMA 50 di harga 5775. Jadi saat ini karena dekat dengan resisten kuat di 6000, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see. Bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 6000, karena apabila berhasil break, Cepin akan lanjut uptrend dengan target berikutnya di 6300 dan harga 6000 akan berubah menjadi support kuatnya. Jadi saat ini wait and see, bisa buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar harga 5800 sampai garis EMA 50 untuk entry-nya. Dan jika kita lihat saham WMPP juga hari ini sebenarnya bergerak naik, tapi secara tren bisa kita lihat saat ini WMPP masih bergerak sangat downtrend. Sehingga apabila teman-teman mau coba entry di sektor ini, menurut saya sebaiknya fokus pada ketiga saham yang tadi baru saya analisa. Paling bagus lagi pilih antara JPFA dan Cepin. Daripada pilih main, sebenarnya menurut saya juga agak beresiko. Jadi paling bagus secara tren itu Cepin. Tapi apabila teman-teman mau coba pantau JPFA juga menurut saya masih oke, karena saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan sekarang kita akan coba lihat Antam. Saya akan update lagi. Hari ini bisa kita lihat naik 1% lebih ke harga 2040. Jadi Antam saat ini trennya juga masih sideways dan terlihat masih berada di atas garis EMA 50 150. Jadi Antam saat ini sudah berhasil naik di atas angka 2000 yang sebelumnya merupakan resisten psikologis, sedangkan untuk resisten terdekat saat ini di 2100. Dan garis EMA 150 saat ini di 2020. Yang garis MACD pun terlihat saat ini mulai bergerak naik. Untuk Antam bisa kita perhatikan di sini, kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Asing juga jika kita lihat 4 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham Antam. Jadi Antam menurut saya masih sangat layak untuk di hold, apalagi terlihat mulai masuk akumulasi. Sehingga saya lihat Antam masih ada potensi untuk naik menuju resisten di 2100. Apabila teman-teman swing trade, bisa jadikan resisten untuk target take profit jangka pendek apabila memang masih gagal break, atau hold saja selama garis EMA 50 tidak dilewati dengan target lebih jauh tuh di 2200. Jadi Antam saat ini menarik untuk dipantau karena mulai ada akumulasi. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 2000 untuk entry-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.